Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu, baik-baik saja dan dalam lindungan Allah selalu. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja, melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Oke, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Dwi Rahmanto, kemudian Amelia Fitriani dan Herlina Trihandayani. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang kaidah muamalah ke-1, yaitu hukum dasar muamalah adalah mubah. Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang muamalah. Jadi sebelum kita membahas tentang hukum dasar muamalah adalah mubah, kita akan membahas sedikit tentang apa muamalah itu terlebih dahulu. Ya. Jadi berdasarkan referensi yang kami dapat melalui para ahli, jadi secara garis besar, secara umum, pengertian muamalah itu terbagi menjadi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Nah, pengertian muamalah secara luas itu adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan di dunia atau pergaulan sosial untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, dapat kita pahami bahwa pengertian muamalah ini secara simpel adalah segala aktivitas apapun itu, macam aktivitasnya yang menyangkut pergaulan antara manusia dan sesamanya. Jadi di sini dikatakan perbuatan itu sangat luas, sehingga Ibnu Abidin menggolongkan, yaitu dia berkata bahwa dalam perkara muamalah berkaitan dengan perkawinan itu ada yang namanya fikih munakahat. Nah, kemudian di dalam hukum waris, di sana ada dikenal dengan istilah hukum waris atau fikih mawaris. Kemudian dalam hukum atau dalam perkara politik atau pemerintahan, hukum tata negara, itu dikenal dengan fikih siyasah asyariah. Nah, jadi itu pengertian fikih muamalah secara luas. Jadi penjabarannya atau praktiknya secara ruang lingkupnya secara luas. Nah, kemudian yang kita maksud dalam materi kita pada hari ini yaitu muamalah dalam arti sempitnya. Nah, apa itu muamalah dalam arti sempit? Dapat dipahami bahwa muamalah itu adalah aturan-aturan Allah yang diciptakan, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta. Nah, secara simpel, kalau kita ingin melihat atau menyimpulkan, fikih muamalah atau muamalah dalam arti sempit ini adalah perkara atau aktivitas kegiatan manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian, karena di situ menyangkut hal memperoleh dan mengembangkan harta. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti fikih muamalah dalam arti sempit, yaitu ruang lingkupnya dari segi perekonomian. Nah, setelah itu ruang lingkup muamalah ini terbagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiniyah. Nah, al-muamalah al-adabiyah yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia. Kemudian unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Ini berkaitan dengan akhlak dalam bermuamalah. Jadi dalam bermuamalah itu diatur bagaimana cara bermuamalah yang baik, yang bermoral dan berakhlak sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian al-muamalah al-madiyah yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah ini adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah itu adalah benda yang halal, haram, subhat, dan mubah untuk diperjualbelikan. Nah, itulah seputar tentang fikih muamalah, yang mana kita akan membahasnya dari
segi kaidah muamalah pertama, yaitu hukum dasar muamalah adalah mubah. Yaitu kaidah muamalah pertama, yaitu hukum dasar muamalah adalah mubah. Al aslu fil muamalah al ibahah. Kemudian secara kompleks atau secara lebih terperinci oleh para ulama dikenal dengan al aslu fil muamalah al ibahah illa an yadhillu dalilun ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Baiklah, kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagian dalil. Dalil dari Al-Quran yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Maksudnya, segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita, seperti pohon, sungai, dan lain sebagainya yang tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan kita bisa memanfaatkan dan menikmati apa yang telah Allah sediakan. Kemudian yang kedua, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang artinya di sini, yang maksudnya di sini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang nikmat berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya yang telah diatur, yang dihalalkan untuk kalian. Janganlah kalian mengharamkannya dengan berniat untuk beribadah atau juhud. Dan janganlah kalian melanggar larangan-larangan yang telah Allah tentukan. Itu maksud dari larangan tersebut, maksudnya tidak melampaui batas. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan larangan tersebut. Kemudian hadis Rasulullah yang artinya Rasulullah SAW berkata bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Maksudnya tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah itu maksudnya tidak menjelaskan kembali bahwa hal itu telah dihalalkan karena sudah dijelaskan Allah dalam kitabnya sebelumnya, dan ditekankan bahwa beliau mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan Allah dalam kitabnya. Ya. Ada hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu yang artinya, kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaanmu. Maksudnya kita lebih mengetahui tentang urusan keduniaan kita jalani. Kemudian yang terakhir, hadis riwayat Baihaqi dari Abi Darda radhiyallahu anhu yang artinya, apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkannya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafannya, sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun. Maksudnya hal yang dihalalkan Allah itu sudah halal, dan diharamkan Allah sudah tentu haram. Yang diharamkan Allah sudah tentu haram. Dan maksud dari apa-apa yang didiamkan itu diperbolehkan untuk dilakukan, bersifat mubah atau boleh. Ya, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalil yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi menjadi landasan hukum atau yang menguatkan kaidah muamalah pertama, yaitu hukum dasar muamalah adalah mubah. Kaidah tersebut merupakan bagian dari kaidah asasiyah yang berbunyi, keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan. Hal ini berlaku kepada semua hukum muamalah. Dengan begitu,
dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kebebasan dalam bermuamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharapkannya. Selanjutnya ada faktor penyebab dilarangnya transaksi dalam muamalah. Yang pertama, haram zatnya, yaitu benda yang haram, misalnya babi. Terus yang kedua, haram selain zatnya. Contohnya itu ada unsur zalim, gharar atau penipuan, riba, suap, dan masyir atau judi. Terus yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Jadi sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.